Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Devi Francisca, nomor absen 5. Nama saya Ardina Eka Wahyuni, nomor absen 7. Nama saya Dairah Mawati, nomor absen 23. Nama saya Ifti Fariza, nomor absen 24. Nama saya Julia Kirani Lusmana, absen 29. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang Iman kepada kitab-kitab Allah. Dan berikut ini penjelasan dari kami. Yang pertama, mengenai pengertian dari iman. Iman berasal dari bahasa Arab, yakni amanu yu'minu imanan, yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman itu berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan menjadi sebuah mushaf. Mushaf itu apa? Mushaf itu selembaran yang dijilid dan di dalam isinya itu menghimpun ayat-ayat suci Al-Quran dan ditulis dan diurutkan secara jelas. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadi landasan bagi agama kita. Karena apa? Karena dengan mengimani kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain percaya akan keagungannya, kita juga percaya atas semua perintah, larangan, serta ajarannya yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Next. Nah, di sini terdapat dalil mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang isinya menjelaskan tentang wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat jauh. Next. Yang kedua, yaitu jenis-jenis kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah salah satu kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, yaitu 1 Torah, Nabin, dan Hatubin, yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab. Oleh orang-orang yang beragama Kristen disebut dengan Old Testament atau Perjanjian Lama. Dalil tentang kitab Taurat terdapat pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 40 yang berbunyi walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun, yang artinya dan sungguh telah kami anugerahi kepadamu Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapatkan petunjuk. Next. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur bermakna tertulis yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk para umatnya dan Bani Israel. Kitab Zabur dikenal dengan sebutan kitab Mazmur. Menurut orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur terdiri dari 150 ayat yang berisi doa, zikir, nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nikmat yang dikaruniainya. Dalil tentang kitab Zabur terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 55 yang artinya dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang berada di langit dan yang ada di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Next. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ini memuat keterangan tentang perintah Allah untuk mengesakannya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Di dalam kitab ini terdapat keterangan bahwa di akhir zaman nanti akan ada nabi terakhir sekaligus penutup para nabi dan rasul sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalil tentang kitab Injil terdapat dalam surat Maryam ayat 30 yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah,
Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikanku seorang nabi. Next, yang keempat, Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur dalam waktu kurang lebih selama 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, yang di dalamnya terdiri atas 30 juz dan 114 surat. Wahyu pertama di dalam Al-Quran adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro ketika Nabi Muhammad SAW sedang berhalwat. Dalil tentang Al-Quran terdapat di dalam surat Ali Imran ayat 3 yang artinya Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Next. Yang ketiga, sejarah kitab-kitab. Sejarah kitab-kitab dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sejarah kitab Taurat. Sejarah turunnya kitab Taurat ini bermula pada peristiwa pemukulan terhadap seorang pemuda dari suku Kipti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam yang menyebabkan terbunuhnya pemuda tersebut. Kitab Taurat ini turun pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diturunkan selama 40 hari. Kemudian Nabi Musa menyampaikan ajaran yang terkandung dalam kitab Taurat kepada bangsa Bani Israel. Isi dari kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani yang di dalamnya terdapat beberapa hukum syariat dan sistem kepercayaan yang dapat digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu pokok ajaran kitab Taurat. Pokok ajaran kitab Taurat ini berisi tentang akidah atau tauhid serta hukum-hukum syariat yang dikenal dengan 10 perintah Tuhan atau Ten Commandments. Yang diantaranya yaitu pertama, perintah untuk meyakini keesaan Tuhan yaitu Allah. Yang kedua, perintah untuk tidak menyembah berhala. Yang ketiga yaitu perintah untuk tidak menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat yaitu perintah untuk mensucikan hari Sabtu dari kegiatan duniawi dan mengisi dengan aktivitas-aktivitas amal ibadah. Yang kelima yaitu perintah untuk berbakti kepada orang tua. Yang keenam yaitu larangan untuk tidak membunuh sesama manusia. Yang ketujuh yaitu larangan untuk berbuat zina. Yang kedelapan yaitu larangan untuk tidak mencuri. Yang kesembilan yaitu larangan untuk menjadi saksi palsu, dan yang ke-10 yaitu larangan untuk mengambil hak orang lain. Next. Yang kedua yaitu sejarah kitab Zabur. Sejarah turunnya kitab Zabur ini tidak lepas dari keberhasilan Nabi Daud alaihissalam dalam mengalahkan dan membunuh seorang raja yang sombong dan durhaka yang bernama Jalur. Kitab Zabur ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Dan dalam Islam, kitab Zabur ini adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel atau kaum Yahudi yang melewati utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Pada saat Nabi Daud tengah bertahta sebagai raja Bani Israel, kitab Zabur ini ditulis dalam bahasa Kipti dan berisikan 150 nyanyian rohani dari Nabi Daud alaihissalam. Isi pokok kitab Zabur yaitu berisi tentang 150 nyanyian Nabi Daud alaihissalam tentang pengalaman pada masa hidupnya, yang diantaranya yaitu nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, serta nyanyian untuk raja. Next. Yang ketiga, sejarah kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam pada awal abad 1 Masehi. Dalam riwayat disebutkan bahwa kitab Injil diturunkan pada hari ke-18 Ramadan 1050 tahun setelah turunnya kitab Zabur dan 482 tahun setelah kitab Taurat. Pada waktu kitab Injil diturunkan, Nabi Isa alaihissalam genap berusia 13 tahun. Kitab ini ditunjukkan kepada bangsa Nasrani yang menyembah Allah SWT. Kitab ini merupakan kitab yang turun sebelum kitab Al-Quran yang diturunkan di Yerusalem dan ditulis melalui bahasa Suryani.
Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Next. Yang keempat, sejarah Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Sesaat itu Nabi Muhammad sedang menyepi untuk menenangkan hati. Al-Quran menghapus sebagai syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, Al-Quran menjadi kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Al-Quran ditulis pada abad ke-7 dalam bentuk bahasa Arab kuno yang diyakini dan dipahami oleh semua penutur bahasa Arab. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran yaitu 1. Akidah, yaitu keyakinan, hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. 2. Akhlak atau budi pekerti yang berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, yaitu berkaitan dengan tata cara beribadah. 4. Muamalah, yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. 5. Tarikh, yaitu sejarah, kisah orang-orang dan umat terdahulu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.